Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pokok bahasan yaitu impedansi ya. Oke, apa itu impedansi? Nah, ini kita akan pelajari. Ini merupakan bagian dari outline materi kita ya di pertemuan ketiga yaitu rangkaian RLC seri. Sedangkan capaian pembelajaran dari pertemuan kali ini yaitu agar mahasiswa mengetahui bentuk-bentuk gelombang arus bolak-balik. Jadi bentuk-bentuk gelombang arus bolak-balik itu bermacam-macam nanti ya. Nah, bentuknya seperti apa nanti kita akan pelajari. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mau menjelaskan konsep pasor. Jadi pasor itu apa sih? Ya. Terus penerapannya di dalam rangkaian listrik itu seperti apa? Kemudian yang ketiga itu mampu menjelaskan bentuk persamaan. Nah, dari bentuk gelombang sinusoidal itu ya. Jadi bentuk gelombang arus bolak-balik itu salah satunya adalah tegangan sinusoidal itu mempunyai bentuk persamaan. Nah, bentuk persamaannya itu seperti apa atau persamaan matematiknya nanti yang membentuk gelombang tersebut gitu ya. Yang keempat adalah mampu menghitung impedansi dari suatu rangkaian listrik sederhana. Oke, selanjutnya ya, bentuk gelombang arus bolak-balik. Saat sumber DC atau arus searah itu diberikan pada komponen pasif seperti R, L maupun C ya, maka akan terjadi hubung singkat gitu ya. Maka akan terjadi hubung singkat pada komponen L dan C. Jadi kalau R itu nggak ada masalah. Seperti yang kita pelajari yang kemarin, semester kemarin ya, di rangkaian listrik 1. Kalau sumber arus searah atau DC diberikan kepada komponen R ya seperti biasa. Kita gunakan hukum Ohm untuk menentukan arus maupun tegangan yang belum diketahui. Kalau sumber arus arah itu kita berikan kepada ini ya misalkan ya kepada L maupun C gitu ya yang kita garis bawahi di sini, maka akan terjadi hubung singkat ya. Jadi short circuit itu apabila diberikan kepada komponen induktor. Jadi sumber searah atau DC apabila kita berikan kepada induktor ya. Induktor itu wujudnya kan berupa kumparan seperti ini ya. Ini akan terjadi hubung singkat ya. Misalkan ini 12 volt ya, ini 0 gitu ya. Ini akan terjadi hubung singkat atau konsleting, ini tidak diperbolehkan. Tetapi dengan sumber AC ya, itu ini saya lanjutkan dulu. Itu kalau kapasitor bagaimana? Nah, kalau di induktor tadi dia bisa hubung singkat. Kalau kapasitor bagaimana? Kalau kapasitor dia akan menjadi terbuka ya. Nah, jadi hambatannya itu sangat tinggi. Jadi R-nya itu ya mendekati tak hingga. Kalau R-nya ini, R-nya mendekati 0. Tetapi dengan sumber arus dengan sumber AC komponen pada L dan C akan berbeda halnya diberikan sumber DC. Jadi kalau sumbernya itu AC ya, arus bolak-balik, maka di L itu tidak akan terjadi hubung singkat, di C juga tidak akan terjadi hubung singkat. Dia akan mempunyai nilai resistansi atau hambatan ya. Ini nanti akan kita sebut yang namanya reaktansi pada pertemuan di awal kemarin ya. Nah, itu namanya reaktansi. Nah, salah satu sifat khusus gelombang AC ini mempunyai sifat periodik ya. Nah, yang mana punya selang waktu atau periode. Nah, ini kita bisa lihat nanti bentuknya. Nah, bentuk gelombang AC itu seperti ini salah satunya. Ini sinus atau sinusoidal ya. Dia mempunyai periode. Nah, ini. Kalau dari sini sampai ini ya, ini kan kembali ke titik awalnya. Kalau ini saya lanjutkan, dia akan mengikuti pola sebelumnya. Nah, ini kan dulang terus. Yang ini dinamakan satu periode ini. Ini satu T-nya. Satu periode itu seperti ini. Nah, atau disebut biasanya disebut 2P boleh. Atau kalau setengah periodenya P gitu ya. Kemudian bentuk yang lain itu seperti ini, kotak. Dia punya gelombang kotak ya. Ini kotak ini juga sama ya. Untuk
f-nya, jadi frekuensinya atau fungsi t ya, t plus n per t ya, dimana n itu adalah integer dari 0 dan seterusnya. Jadi ini yang namanya satu periode itu satu ini ya. Nah, ini bentuk-bentuknya macam-macam, ada sinus, ini yang kotak ya, ini yang gergaji. Ya ini kesemuanya itu adalah arus bolak-balik atau kita sebut AC itu, alternating current. Kenapa disebut bolak-balik? Karena dia bolak-balik dari, coba Anda lihat, dia positif ya. Pada saat di sini dia negatif. Kalau diulang lagi dia positif lagi. Nanti di sini dia negatif lagi. Nah, ini positif, ini negatifnya berulang-ulang. Ini juga di situ, ini positif, negatif. Positif, negatif. Kalau diulang lagi ya positif, negatif terus. Jadi bolak-balik itu maksudnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pasor. Nah, pasor adalah bilangan kompleks yang merepresentasikan besaran atau magnitud. Besaran atau magnitud dan masa gelombang ya. Jadi nanti penulisannya gelombang arus bolak-balik itu atau bentuknya penulisannya itu bisa dalam bentuk pasor ya, yang dia bisa menyatakan besarnya berapa dan bentuk fasanya seperti apa. Nah, ini contohnya ini loh. Ini di sini itu adalah nilainya atau magnitudnya. Nah, misalkan ini nilainya 5 di situ ya. Segini itu 5 misalkan. Lah yang ini menyatakan periodenya atau fasanya. Nah, itu punya dua besaran kalau di arus bolak-balik. Minimal punya yang namanya amplitudo atau magnitud itu ya. Satunya lagi mempunyai frekuensi nanti di sini atau perubahan dari waktu itu atau periode itu. Nah, dia punya dua besaran itu. Nah, sehingga dia membentuk fasa. Pasor itu biasanya dinotasikan dalam domain frekuensi ya. Nah, ini dalam domain frekuensi itu kita biasanya menuliskannya dalam bentuk fasor ya. Ini contoh formula Euler ya. Ini kalau domain waktu ya. Domain waktu itu seperti ini, ada unsur T-nya. Ini unsur T gitu ya, domain waktu. Nah, coba Anda lihat di sini. Nah, ini kalau domain waktu itu penulisan seperti ini. V fungsi T ya, Vm cos omega T plus theta. Ini theta itu menandakan sudut fasanya. Ini menandakan dia magnitudnya, besarnya tegangan itu berapa. Itu dalam bentuk waktu. Nah, kalau formula Euler ya, itu ini atau dalam bentuk eksponensial gitu ya. Itu bisa seperti ini ya. Atau yang paling mudah ya, kayaknya paling mudah itu notasi pasor ya. Itu Vm sudut theta derajat. Ini derajatnya. Nah, ini tegangan dalam domain frekuensi. Nah, nanti yang banyak kan kita pakai yang ini ya. Jadi notasi pasor ya. Jadi ada yang menyatakan dia besarnya itu atau magnitudnya ya. Terus ada yang berikutnya yang menyatakan bentuk gelombangnya atau fasanya. Jadi ini magnitud, ini fasanya. Ini yang akan banyak kita gunakan nanti. Jadi penulisannya nanti yang banyak akan kita pakai itu ini, yang mudah. Kalau domain waktu lah agak ribet juga ya penulisannya, ya panjang banget apalagi seperti ini. Jadi kita akan banyak bekerja nanti di sini. Tapi harus diketahui juga awalnya dari fungsi waktu itu ya. Arus dan tegangan sinusoidal ini tegangan yang melewati elemen pasif jika arusnya sinusoidal itu seperti ini. Jadi tegangan di R itu ya. R itu adalah atau VR R kalikan I ya. Jadi tidak ada yang lainnya ya. Karena nilainya tetap begitu. Kalau tegangan di L atau tegangan di L ya. Tegangan di L itu L dI per dt. Jadi d per dt itu kan merupakan fungsi waktu gitu ya. Jadi di nilai arusnya itu berubah tergantung waktunya. Waktunya berubah juga, maka nilai tegangannya ini juga berubah-ubah seperti di arus di bentuk sinusoidal tadi ya. Seperti ini kan bentuknya ya. Ini T-nya. Nah,
Ya ini kalau kita lihat ini nilainya berubah-ubah, ini di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini ya. L dI per dt. Kemudian kalau di kapasitor ini kebalikannya, 1/C integral I dt. Itu kebalikannya dari induktor. Ini harus apa? Jika I-nya adalah Im sin omega T ya. Jika sinus ya. Ini bentuknya seperti ini ya. Kemudian kalau bentuknya kosinus ya, kalau sinyalnya sinusoidal tapi cos gitu ya, bentuknya seperti ini. Sama tetap bentuknya sinus, hanya saja mulainya biasanya kayak gini. Ada yang seperti ini ya, atau ada juga nanti yang mulainya dari sini gitu ya. Nah, ini sinus, ini kosinus gitu ya, kalikannya. Tapi tetap sinus di sini. Kemudian yang berikutnya arus pada elemen pasif ya, itu I di R ada ya sama V per R ini jadi kalau untuk resistansi itu dia sumbernya mau DC mau AC sama aja, tidak ada perubahan. DC maupun AC ya sama itu ya. Tapi kalau di L itu terjadi perbedaan di situ. Fungsi waktunya kelihatan di sini. Lalu tadi tidak ada fungsi waktunya. Kan dia nilainya tetap ya. Kalau di L ini berpengaruh. Di kapasitor juga berpengaruh gitu ya. Karena ada fungsi waktu D per dt. Oke, ini yang kalau bentuknya sinus, ini bentuknya kosinus. Nah, sudut fasa pada resistansi atau theta, sudut fasa. Di mana sih sudut fasa ya? Pengaruh gelombang AC pada elemen R. Ini R tadi nggak ada pengaruhnya ya. Nah, I sama dengan ini dan seterusnya. Nah, ini. Nah, ini. Sudutnya itu 0 derajat. Kesimpulan di sini R kalikan I sudutnya 0 derajat. Artinya apa? Ini yang ini fasa tegangan misalnya ini V. Kemudian yang bawahnya ini ya. Atau ini yang gelombangnya di bawahnya itu I. Di sini berhimpitan ya. I-nya ini ya. Mulainya sama. Jadi mulainya dari sini, tegangan juga dari sini, dari 0. Walaupun nilainya berbeda ya. Mungkin jelas tegangan dan arus nilainya berbeda. Tapi sudut fasanya itu sama. Nah, ini kan magnitudenya berbeda. Satuannya volt, satunya ampere, tapi dia mempunyai sudut fasa. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk resistansi itu sudut fasanya 0 derajat. Pada komponen pasif resistor, fasa arus dan tegangan tidak mengalami pergeseran. Jadi tidak terjadi pergeseran fasa arus dan tegangan. Ya, kalau bisa kita lihat, kalau kita amati dengan osiloskop nanti yang bisa melihat ini fasa arus dan tegangan itu ya. Perbedaan fasanya itu dengan osiloskop ya. Terlihat di sini 0. Nah, kemudian sudut fasa pada induktansi ya. Kalau dia pada induktansi ya, di sini terjadi pergeseran fasa sebesar 90 derajat. Jadi tegangan di L itu omega L kalikan I ya. Omega L ini atau yang kemarin di awal di pertemuan kedua ya. Omega L itu adalah reaktansi induktif atau bisa kita sebut adalah XL gitu ya. Reaktansi induktif. Kemudian satuannya apa? Ohm gitu ya. Ini IM itu arusnya ini terjadi ya, fenomena yang terjadi di sini adalah terjadi pergeseran fasa ya 90 derajat ini di sini 90 derajat. Nah, artinya di sini arus tertinggal dibanding tegangan sebesar 90 derajat atau lagging ya. Nah, coba kita lihat di sini maksudnya itu ini arusnya kan yang I itu ini ya, ini I-nya. Kemudian yang ini itu V-nya tegangan. Pada saat kita mulainya dari titik 0 ya. Oke, titik 0 derajat ini kan T-nya ya. T ke 1, ke 2 dan seterusnya T ke 0. Ini T ke 0. Pada saat T ke 0, tegangan ini sudah ada nilainya di sini. Kalau misalkan ini 5 volt gitu ya. Dia sudah punya 5 volt. Sedangkan arusnya belum ada nilainya karena arus masih di posisi 0. Jadi pada saat
T-nya ke 0, magnitud dari tegangan itu sudah ada. Ya. Terus pada saat T-nya berubah lagi, ya ini baru muncul di sini ya, arusnya. Artinya apa? Dia mendahului. Ya. Yang arusnya belum ada, tegangan sudah muncul. Nah, perbedaannya berapa? Perbedaannya di sini. Ya. Pada saat dia 0, ya di sini 0 ya. Di sini dia puncaknya, di sini. Perbedaannya ini loh. Nah, ini. Besarnya berapa? Nah, setelah dihitung ternyata 90 derajat. Jadi kalau dihitung kenapa bisa 90 derajat ya? Nah, ini. Di sini itu tadi di awal tadi itu pi ya. Kalau kita lihat sebelum ke sini, nah ini. Ini pi. Pi itu setara 180 derajat. Nah, kalau setengah pi ya di sini kan ya. Setengahnya berarti kan dia 90. Nah, kalau di sini berapa? 2 pi, 360. Nah, ini kembali lagi ke sini ya. Oke, ini ya. Maka dari itu karena dia pergeserannya separuh gitu ya. Pada saat I-nya sudah mencapai puncak atau maksimumnya, tegangan itu justru malah 0 ya. Nah, terjadi selisih di sini ya. Nah, hitungnya itu pada saat salah satunya itu 0 ya. Ya misalkan yang tegangannya ini 0 ya, tegangannya 0, harusnya ada nilainya gitu ya. Itu dihitung nanti ya. Sudut fasanya. Nanti kita ya perhitungannya menggunakan bilangan kompleks seperti yang kemarin kita pelajari. Oleh sebab itu di dalam induktor ya, di dalam induktor arus itu tertinggal sebesar 90 derajat dibanding tegangan. Jadi lebih duluan tegangannya daripada arusnya. Maka dari itu fasanya itu bergeser ya. Kemudian yang berikutnya sudut fasa terhadap kapasitansi. Kalau kapasitansi setelah kita hitung di sini kita masukkan ya formulanya, ternyata dia mengalami pergeseran ini sebesar berapa? Negatif 90 derajat tegangannya. Jadi di sini dapat disimpulkan arus itu mendahului tegangan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Pada saat tegangannya 0 ya, pada saat arusnya 0 ya. Di titik 0 ini kan 0. Tegangannya itu minus malah ya. Minus di sini. Pada saat tegangannya itu positif ya. Positif maksimum di sini puncaknya dia malah 0. Nah, artinya kan lebih duluan arus ya, I-nya lebih duluan. Mulai fasanya. Nah, maka dikatakan bahwa di dalam kapasitor arus itu mendahului ya. Kalau tadi arus ketinggalan ya, kalau di kapasitor arus mendahului atau disebut arus leading. Kalau tadi arus lagging, ketinggalan ya. Jadi lebih duluan arusnya daripada tegangannya. Jadi kalau di sini tegangannya adalah lagging, tegangannya lagging. Arusnya leading. Ini sama juga ya. Seper omega C kemarin kan kita definisikan bahwa itu adalah XC ya. 1 per omega C ya. Omega itu sendiri apa sih kemarin? Omega itu adalah 2 pi F. Nah, ini dari mana kok bisa ini persamaan ya? Kita tinggal pakai aja. Arus mendahului dibanding tegangan oke ini. Ini kalau menggambarkannya seperti ini ya. Ini maksudnya itu arusnya leading, mendahului. Oke. Impedansi ya. Jika rangkaian seri L dan L dihubungkan dengan tegangan AC, maka ini R dan L ya.
Maka ya di sini ini R, ini L-nya ya. R-nya masih sama. L-nya ini L, DI per DT dia tergantung waktu, maka tegangannya itu ini Vm EJ. Ini dalam eksponensial. Kemudian oke dan seterusnya sehingga impedansinya. Nah, impedansinya di sini Z-nya ini ya. Z itu adalah R plus J omega L. Di mana R-nya itu adalah nilai resistansinya ini, L-nya atau ini kita ganti yang namanya jadi XL. XL itu didapat dari apa ini? J omega L. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya ini pada komponen kapasitor ya. Bentuk rangkaian seperti ini. Ini cara penurunannya ya, rumusnya ya. Kita tinggal pakai aja bahwa di R itu ya. R min J XC. Jadi kalau tadi itu ini plus ya. R plus J omega L. Kalau di sini jadi negatif ya. Ya negatif. Negatif R min J omega L atau R minus J XC. Ini bentuk umumnya seperti ini. Ini Z atau impedansi di dalam kapasitor. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau jika perbedaan fase tegangan dan arus sebesar θ, maka diagram fasornya sebagai berikut ini. Ini ada θ-nya. Kalau ini apa ini? Ini yang arusnya ya. Nah, ini yang arusnya, ini tegangannya. Kalau arusnya berarti ini lebih duluan tegangannya. Maka ini pada komponen kapasitor kan ya. Nah, bisa juga digambar seperti ini ya. Dia di bawah nih. Nah ini gambar pasor itu seperti ini ya. Ini θ-nya. Theta derajat berapa. Ini tegangannya, ini arusnya. Ya, ketinggalannya berapa. Ini enggak 90, mungkin lebih ya. Atau kurang. Oke, terus diagramnya seperti ini ya. XL itu kalau L-nya itu ke atas, kalau XC itu ke bawah ya. Diagramnya nanti ya, Z-nya itu. Karena negatif, kalau yang ini positif. Ini seperti di awal kemarin, penerapannya di sini. Di diagram argan itu ya. Nanti gambarnya seperti ini. Nah, itu contoh soalnya ya. Terus ini latihannya. Ini juga gampang ya. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di WA Group. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.